warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1 tentang keselamatan di rumah dan perjalanan. Sudah siap belajar? Sebelum kita belajar, kita sama-sama ucapkan stay focus and say bismillah. Apa? Stay focus and say bismillah. Untuk hari ini, kalian akan belajar tentang aturan keselamatan di rumah. Kenapa sih aturan itu harus ditaati? Kenapa juga aturan itu selalu ada, baik di rumah, di sekolah, di tempat bermain, dan di tempat wisata. Kenapa ya? Karena aturan itu harus dilaksanakan. Dimanapun kita berada, aturan itu harus tetap dilaksanakan. Kenapa kita harus menaati aturan? Karena apabila kita menaati aturan, kita akan selamat. Betul tidak? Betul 100%. Di sini ada cerita Udin dan keluarga. Nah, Udin dan keluarga ini, dia sangat menaati peraturan. Warganya pun begitu, sangat menaati peraturan. Nah, bisa dilihat gambar Udin dan keluarganya. Nah, si Udin ini anak yang sangat pintar, anak yang sangat rajin, dan anak yang sangat menaati peraturan yang ada di rumah. Nah, segala kegiatannya pun sudah diatur oleh dari dia bangun tidur, dari dia sarapan, sekolah, hingga dia tidur kembali. Misalnya, ketika Udin sarapan itu pukul segini, dan ketika Udin berangkat sekolah itu pukul segini, dan ketika Udin pulang sekolah pukul segini. Nah, jadi semua kegiatan yang Udin lakukan di rumah itu sudah terjadwal. Setelah kita belajar tentang aturan keselamatan di rumah, kita akan belajar tentang cara membaca jam. Nah, ayo, di sini ada yang bisa belum cara membaca jam? Sebelum Ibu menjelaskan tentang cara membaca jam, Ibu akan nanya dulu nih, fungsi dari jam itu apa sih? Ayo, ada yang tahu Kak? Fungsi dari jam itu adalah untuk penunjuk waktu, biar waktu kita itu terorganisir. Coba bisa dilihat, di samping ini ada gambar jam. Nah, ini merupakan gambar jam. Nah, di gambar jam ini terdapat dua jarum. Yang pertama ini jarum yang pendek dan jarum yang panjang. Nah, fungsi dari dua jarum ini adalah jarum yang pendek ini berfungsi untuk melihat jam. Nah, jarum yang panjang ini berfungsi untuk melihat menit. Pukul 5. Pukul 5 lebih 5 menit. Pukul 5 lebih 10 menit. Pukul 5 lebih 15 menit. Pukul 5 lebih 20 menit. Pukul 5 lebih 25 menit. Pukul 5 lebih 30 menit. Pukul 5 lebih 35 menit. Pukul 5 lebih 40 menit. Pukul 5 lebih 45 menit. Pukul 5 lebih 50 menit. Pukul 5 lebih 55 menit. Pukul 6. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di samping ini. Coba ada yang bisa tahu gak itu jam berapa? Nah, pada gambar yang ada di samping ini itu terdapat dua jarum. Yang pertama ini jarum yang pendek mengarahkan ke angka 6 dan jarum yang panjang mengarahkan ke angka 12. Nah, coba ada yang tahu gak itu artinya jam berapa? Ya, betul, itu artinya pukul 6. Nah, kalian ini sebelum mengikuti pelajaran Ibu, apakah udah sarapan semuanya? Ayo, udah pada sarapan belum? Sarapan itu sangat penting banget buat kita. Apalagi kita nih, sebelum belajar kita harus sarapan dulu. Kenapa kita harus sarapan dulu? Karena apabila kita sarapan dulu, kita akan konsen terhadap apa yang dipelajari oleh kita gitu. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang aturan-aturan yang ada dalam sarapan. Ada beberapa aturan dalam sarapan. Yang pertama adalah mencuci tangan terlebih dahulu sebelum sarapan. Mencuci tangannya dengan air yang bersih dan sabun yang bersih. Yang kedua adalah duduk dengan benar saat sarapan. Jadi kalian saat sarapan kalian harus duduk yang tegak, tidak membungkuk. Yang ketiga adalah mengambil makanan dan minuman dengan tertib. Yang keempat adalah sebelum sarapan kalian harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing.
Yang kelima adalah kalian sarapan tidak boleh terburu-buru. Kalian sarapan harus pelan-pelan agar tidak tersedak. Yang keenam adalah apabila kalian sarapan, kalian tidak boleh berbicara. Yang ketujuh, setelah kalian selesai sarapan, kalian harus mencuci tangan kembali agar tangan kalian bersih kembali. Nah, yang terakhir, yang kedelapan, kalian setelah sarapan, kalian harus berdoa kembali. Berdoa menurut agama masing-masing. Itulah aturan-aturan pada saat sarapan. Nah, pada aturan-aturan saat sarapan, di situ ada kalimat Tuhan. Nah, kalimat ini selalu diawali dengan huruf kapital. Contohnya pada kalimat yang ada di samping ini. Berdoa kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Nah, di dalam kalimat ini terdapat dua kalimat yang diawali dengan huruf kapital. Yang pertama itu ada berdoa dan Tuhan. Nah, berdoa ini B-nya merupakan huruf kapital. Nah, berdoa ini merupakan awal kalimat. Jadi tentunya harus menggunakan huruf kapital. Nah, Tuhan ini T-nya merupakan huruf kapital. Nah, kalimat Tuhan ini harus diawali dengan huruf kapital. Tentunya dia menggunakan huruf kapital. Nah, kata pengganti Tuhan juga harus diawali dengan huruf kapital. Semisal ini, yang Maha Esa harus diawali dengan huruf kapital. Yang Maha Kuasa harus diawali dengan huruf kapital. Yang Maha Pengasih harus diawali dengan huruf kapital. Yang Maha Penyayang harus diawali dengan huruf kapital, dan sebagainya. Sudah cukup pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Teman-teman di rumah harus tetap belajar, harus sehat selalu. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.